Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang berbahagia, kita bertemu lagi dalam pelajaran prakarya bersama Bu Ari Ganti Arti, yang mana dalam kesempatan kali ini Bu Ari akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat masker. Pada materi kita kali ini adalah kerajinan dari bahan serat dan tekstil. Bu Ari di sini hanya akan dalam kesempatan ini akan memberikan kerajinan dari bahan tekstil. Nah, anak-anakku, kalian bisa perhatikan Bu Ari. Ini yang Bu Ari pakai adalah masker yang mana akan kita praktekkan cara membuatnya secara mudah. Kalian nanti bisa praktekkan di rumah untuk menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah tanpa menggunakan mesin. Kita bisa menjahit atau kita bisa membuat masker dengan bahan yang ada di rumah. Untuk itu kita perhatikan bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya. Bahan yang diperlukan, ini Bu Ari punya kain sisa dari kemarin buat spray dan sarung bantal. Ini kain. Kalian di rumah punya kain apa saja, silahkan boleh dipakai. Kemudian ada alatnya, gunting, kemudian jarum bisa yang model bulat seperti ini atau yang seperti ini. Kemudian ada benang jahit. Nah, ini benang jahit disesuaikan dengan kainnya atau nggak masalah karena nanti tidak terlihat. Kemudian ini adalah clip press, adalah alat bantu untuk memasukkan benang ke lubang jarum. Kemudian ada elastik. Ini kalian bisa pergunakan elastik yang berukuran besar atau bisa juga yang berukuran kecil. Kemudian alat yang lain ada jarum pentul. Kemudian ada pensil dan penggaris. Kemudian alat yang paling gampang adalah piring. Piring yang kalian punya di rumah, ini yang biasanya berdiameter 23 sampai 25. Ini Bu Ari pergunakan yang diameter 23,5 sampai 24. Kalau misalnya akan buat nanti akan lebih besar, bisa kalian pergunakan yang diameternya lebih besar. Anak-anakku, sekarang kita mulai bagaimana cara membuatnya. Nah, ini Bu Ari tutorialkan bagaimana cara membuat masker yang cukup sederhana, tapi ini adalah tidak sama dengan yang ada di pasaran karena ini adalah buatan kita sendiri. Mungkin bisa kita kreasikan mana yang bahannya mungkin tidak sama dengan yang ada di pasaran. Nah, langkah yang pertama adalah kita siapkan piring. Kemudian ini kain tadi kita buka. Kemudian kita sesuaikan motif yang akan kalian pakai, mana motifnya. Kemudian taruh di atas meja. Kemudian telungkapkan seperti ini. Kemudian ambil pensil untuk bisa pensil atau bisa juga pulpen, silakan. Kemudian kalau sudah, ini kemudian kita potong sesuai dengan
yang sudah atau pas pada bekas pensil. Kita potong melingkar. Anak-anak bisa memotongnya pas, bisa juga dilebihkan, boleh juga. Tapi untuk ketepatan ukurannya ini bisa pas pada pensil yang sudah di kain. Kita gunting. Kenapa Bu Ari memberikan tutorial masker? Karena apa? Masker ini adalah sekarang jadi kebutuhan kita sehari-hari, yang mana apabila kita mau keluar rumah itu harus menggunakan masker. Nah, alangkah bangganya kalau kita bisa membuat masker sendiri dan tidak sama dengan punya yang lain. Kemudian kainnya atau motif kainnya kalian bisa ambil dari yang Anda miliki di rumah. Sementara saya lipat. Kemudian jadi seperti ini. Ya. Jadi seperti ini. Kalau sudah, langkah berikutnya kita gunting yang lembar lingkaran ini, yang diameternya tadi kurang lebih 23 sampai 25. Kemudian kita gunting jadi 2. Nah, sesudah digunting jadi 2, ini hasilnya seperti ini. Sesudah digunting jadi 2, kemudian kita lipat lagi, kita gunting lagi, jadi 1/4-nya. Kita gunting lagi, jadi 1/4-nya. Cara guntingnya bisa sekaligus. Ini jadi 4. 1, 2, 3, 4. Kalau sudah seperti ini, anak-anakku, langkah berikutnya kita siapkan, kita akan mulai menjahit. Nah, cara menjahitnya adalah menjahit dengan jarum tangan yang kalian tentunya di rumah punya semuanya. Kalau misalnya di rumah ada mesin jahit, boleh menggunakan mesin jahit, itu lebih bagus. Caranya adalah dengan membalik, ini bagian baik bertemu dengan bagian baik seperti ini. Kemudian yang dijahit adalah yang bagian lengkungnya, di sini. Sebelum menjahit tentunya ini sudah dimasukkan, benang sudah dimasukkan ke dalam jarum. Kemudian jangan lupa dibuhulkan. Bahasa Jawanya dibundeli, biar tidak lari-lari. Kalau sudah seperti ini, biar tidak bergeser, jarum pentul dulu. Nah, seperti ini di jarum pentul. Kemudian kita mulai menjahitnya adalah ini jahitan, kalau anak-anak yang kelas 7 belum diajari, tapi saya rasa Bu Ari yakin yang waktu di SD sudah diajari oleh guru prakarya sebelumnya. Ini menggunakan tusuk tikam jejak.
Yang mana tusuk tikam jejak itu ditusukkan sekali masuk, kemudian ke depan, kurang lebih jaraknya seperti jahit mesin. Jadi jangan jarang-jarang biar tidak cepat tidak cepat berlubang. Kemudian kalau sudah maju, kembali mundur ke lubang yang tadi. Kemudian maju, kemudian kembali ke lubang yang tadi. Nanti hasil jahitannya itu akan berbentuk seperti jahit mesin. Ini namanya tusuk tikam jejak. Demikian kurang lebih dari tepi, kurang lebih 1/4 senti aja, nggak usah terlalu lebar. Jadi kita selesaikan jahitnya. Ini sampai di ujung kita jahit dengan menggunakan tusuk tikam jejak. Anak-anakku misalnya pakai tusuk tikam jejak susah, boleh juga pakai tusuk jelujur, ditusuk kembali dan seterusnya. Nah, kalau sudah dijahit sampai selesai ke ujung ini, hasilnya nanti akan seperti ini, ya. Hasilnya akan seperti ini. Bu Ari akan cuplikan separuh saja biar durasinya tidak terlalu lama. Jadi ini sudah sampai ujung, kemudian dipindah ke yang satunya. Yang satunya juga sama, yaitu seperti ini. Sudah dua-duanya kita jahit, kemudian kita satukan. Caranya, ini bagian buruk ada di atas, sedangkan bagian baik ada di bawah. Nanti pola yang satu dengan pola yang kedua, ini bagian baik ketemu bagian baik. Caranya begini. Nah, caranya seperti ini. Nah, untuk meletakkan elastik untuk pengikatnya adalah ditaruh di tengah. Ini kita buka dulu. Caranya seperti ini. Ini di jarum pentul terlebih dahulu. Ini di jarum pentul. Seperti ini. Satunya juga sama. Oh ya, tadi Bu Ari belum menyebutkan ukuran elastik ini sekitar 30 cm. Kalau lebarnya silahkan anak-anakku boleh menggunakan yang lebar atau yang kecil saja boleh. Ini di jarum pentul terlebih dahulu. Nah, kalau sudah seperti ini ditaruh di dalam, kemudian bagian yang satu lagi ini ditaruh di atasnya. Kemudian kalau sudah, kemudian kita jahit. Kita jahit dari bagian dari bagian yang ada elastiknya. Jangan lupa setiap mau menjahit kita buhulkan terlebih dahulu. Cara membuhulkan adalah seperti ini, tangannya kita tempel di benang, kemudian lingkarkan sekali, kemudian dipilir atau dipelintir ke depan, kemudian tarik ke belakang. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita jahit seperti ini, kemudian kita jahit dengan tusuk tikam jejak tadi, melingkar, dijahit dengan tusuk tikam jejak melingkar sekeliling pola masker ini
dengan catatan nanti disisakan kurang lebih 5 cm. Ini Bu Ari untuk mempersingkat waktu sudah saya berikan yang sudah menjadi atau sudah terjahit melingkar, tapi masih ada kurang lebih 3 sampai 4 cm. Anak-anakku bisa lihat. Nah, kalau sudah melingkar begini, disisakan 4 cm, gunanya untuk apa? Kalau sudah seperti ini, sisakan yang tidak dijahit tadi fungsinya untuk membalik. Nah, kalau sudah ini jahitannya sudah melingkar seperti ini yang ukuran 4 cm tadi kita pergunakan untuk membalik. Nah, seperti ini dibalik. Jreng. Jadi nanti bentuk maskernya seperti ini. Nah, karena masih ada kurang lebih 4 cm, maka cara menjahitnya, coba anak-anakku perhatikan. Kalau tadi dari dalam, sekarang dari luar. Tapi untuk merapikan, ini kita masukkan terlebih dahulu kampuhnya, istilahnya yang tadi jarak yang mau kita jahit. Ini kita rapikan dengan menggunakan jarum pentul seperti ini. Baru kita jahit dari luar. Biar ini buhulnya tidak terlihat, maka buhulnya kita masukkan terlebih dahulu biar kelihatan rapi bagian luarnya. Nah, seperti ini. Ini kita jahit. Coba kalian perhatikan. Bentar, kurang. Buhulnya masuk dulu. Nah, nanti hasilnya akan rapi seperti ini. Untuk bagian elastik, anak-anakku boleh menjahitnya diulang-ulang biar elastiknya tidak gampang lepas. Nah, seperti ini. Nah, kan tidak kelihatan kalau ada jahitan dari luar, jadi tetap rapi dan tentunya akan kuat. Nah, untuk bagian elastik ini bisa beberapa kali kita jahitkan biar elastiknya kuat. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa pada akhirnya kita matikan biar hasil akhirnya itu tidak lepas. Jadi istilahnya dimatikan dengan cara menyematkan seperti ini, kemudian masukkan di tengah. Nah, ini sudah mati. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunting. Jadi masker kita hari ini
yang mana bahannya cukup simple. Kemudian kalian bisa manfaatkan kain yang ada di rumah. Misalnya, oh saya punya kain perca di rumah, ada beberapa motif, bisa kalian yang depan sama yang belakang ini bisa motifnya berbeda dengan cara dipadu-padankan, itu lebih menarik lagi. Dan biasanya untuk finishingnya ini bisa ditambahkan dengan manik-manik atau yang lain. Ini tadi Bu Ari sudah menggunakan masker yang mana tadi sudah dibuat dengan kalian semuanya. Tentunya kalian akan bisa berinovasi dengan bahan-bahan yang lain. Bu Ari tunggu, ini enak sekali maskernya, jadi tidak walaupun pas tapi untuk bernafas itu masih enak. Jadi silahkan dikerjakan di rumah. Bu Ari tunggu hasil produk kalian, yang mana nanti jangan sampai kalian beli, tapi memproduksi sendiri dari hasil kain yang ada di rumah, dimanfaatkan, kemudian dibuat, kemudian Kak sudah dari awal, kemudian proses tengahnya sampai akhirnya, kemudian kamu foto, kirimkan ke Bu Ari, yang itu sebagai karya kalian untuk prakarya kelas 7 di semester 1 pada materi pembelajaran kerajinan dari bahan tekstil. Untuk itu semangat anak-anakku, semoga kalian tetap sehat selalu, tetap semangat belajar di rumah, dan sampai ketemu dengan Bu Ari di pelajaran yang akan datang dengan tema masih ada kerajinan dari tekstil. Dari Bu Ari cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.